Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam. Udah ketemu semua. Pak, izin ini Pak, salah punya orang. Itu aja dulu. Nanti. Oh iya. Wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ada angkanya 186. Wa'lam dan ketahuilah annahu bahwasanya kitab Fathul Qorib, hu itu kembalinya dhamir hu itu ke kitab Fathul Qorib yang kita baca ini. Yujadu ditemukan fi ba'din nusahi dari bagian beberapa penjelasan turunan hadzal kitabi, ini kitab fi ghairil khutbatihi, dari selain rinciannya kitab di kitab takrib. Jadi turunan itu artinya syarah Fathul Qorib itu ditemukan ada beberapa yang tidak ada di Fathul Qorib. Fi ghairil khutbatihi, di dalam selain penjelasannya kitab Fathul Qorib. Tuh sama itu aku memberi nama terhadap kitab ini tarotan, yang sekali, nama yang pertama tarotan nama yang pertama kitab ini yang pertama saya berikan nama bit takribi, dengan nama kitab takrib. Aslinya itu kitab takrib wa tarotan, dan yang lainnya bighoyatil ikhtisori, dengan nama bighoyatil ikhtisor. Jadi kitab takrib itu namanya ada dua, satu takrib itu aslinya ya, aslinya itu kitab takrib disyarai menjadi Fathul Qorib. Yang arah kitab takrib itu ada dua namanya kitab itu, yang pertama kitab takrib, nama lainnya bighoyatil ikhtisor, ringkasan yang jelas. Jadi ada orang yang menyebut takrib yang memang namanya dua, ada juga bighoyatil ikhtisor. Falidzalika maka yang demikian nama dua itu sama itu aku menamai syarah bi ismaini, dengan dua nama. Kalau yang disyarai itu kan kitab takrib atau bighoyatil ikhtisor. Adapun nama syarahnya itu pun ada dua, bi ismaini, dengan dua nama. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu namanya apa? Fathul Qoribul Mujibun, yakni Fathul Qorib Mujib fi syarhil alfadit takribi, dari penjelasan lafalnya kitab takrib. Makanya di sini ada Fathul Qorib Mujib. Ini yang terkenal, ini nama Fathul Syarah Fathul Qorib Mujib. Wasani, dan nama yang kedua Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar, yakni Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Jadi ada penerbit yang kadang-kadang mencantumkan Fathul Qorib Mujib, ada juga yang pakai nama Qaulul Mukhtar fi Syahril Ghayatil Ikhtisar. Jadi karena menginduk kepada kitab takrib atau bighoyatil ikhtisar, maka nama syarahnya pun ada dua. Itu mengenai kitab yang kita pegang ini. Nah, kebetulan di sini pakai judulnya Fathul Qorib Mujib. Tapi ada juga nanti di penerbit yang lain itu Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatil Ikhtisar. Jadi nama kitab Fathul Qorib Mujib ini ada dua. Qala Syekhul Imamu, jadi menginduk aslinya, induknya kan takrib atau bighoyatil ikhtisar. Qala Syekhul Imam, qala berkata Syekhul Imam, guru kita yang bernama Imam Abu Thayyib,
Imam Abu Thayyib wayastahuru yang terkenal aidan juga bi Abi Suja'in dengan nama Abi Suja'. Namanya Imam Abu Thayyib, ada juga yang memanggil Abu Suja', Abi Suja'. Syihabul Millati, ini nama panggilannya ya, nama Syihabul Millati, kunyahnya Syihabul Millati. Syihab itu apa? Obor. Syihabun, ini panggilan Abi Suja' ini yang nama kunyahnya itu Syihabul Millah. Syihabun yang menjadi obor millatin agama, wadinin dan artinya agama. Jadi Abi Suja' ini nama panggilannya, nama kunyahnya itu Syihabul Millah atau obornya agama. Karena karya-karyanya itu agama itu menjadi jelas, maka oleh umatnya dipanggilnya Syihabul Millah, obornya agama. Wadini dan artinya agama. Ahmad bin Husain, nama aslinya itu Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani atau Asfihani. Asfihani ini daerah daerah Persia, Iran kalau sekarang ya. Jadi orang-orang alim itu banyak di luar orang Arab. Termasuk ini yang mengarang kitab Fathul Qorib Mujib ini adalah nama aslinya itu Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Tapi terkenalnya dengan panggilan Abi Suja' atau Syihabul Millah, obornya agama. Saqawahi, semoga Allah menyerang. Semoga menyirami. Semoga menyirami. Allah sarohu di kuburannya Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfihani. Makanya kalau ada kan ke makam itu, kalau kalian ke makam itu biasakan bawa air, sirami, membaca sholawat. Itu ada di hadisnya itu suatu hari Nabi itu melewati suatu kuburan ya, mendengar seseorang yang ada di kubur itu sedang disiksa. Dia menjerit-jerit ya, kalau Nabi ya, sekelas Nabi dengar ada orang disiksa di alam kubur itu sekelas Nabi. Akhirnya Nabi mendekat, memotong pelepah kurma, lantas mendoakan. Selama pelepah kurma itu tidak kering, itu orang yang di dalam kubur itu dihentikan dari siksa kubur. Makanya sehingga dikiaskan kalau kita ke makam itu bawa air, ada yang orang itu disiramkan, kita bawa kembang dengan membaca sholawat. Selama kembang air itu belum kering, seandainya orang yang ada di dalam kubur itu disiksa, itu dihentikan siksaannya. Makanya kalian sering-sering kalau orang tua kalian, kakek kalian sudah meninggal, sering-sering ziarah kubur. Beda ya dengan didoakan dari rumah. Itu kalau doakan dari rumah kan doanya yang nyampe. Tapi kalau ziarah ke alam kubur, ke kuburan, dua manfaat. Kalian bawa motong pelepah daun kamboja atau daun apapun, sambil mendoakan, baca sholawat. Selama daun yang kalian simpan di atas makam itu belum kering, seandainya yang ada di makam itu disiksa, itu dihentikan dari siksa kubur. Sekaligus dia mendapatkan doa. Jadi dua manfaat kalau ziarah kubur. Malah tiga. Nah, yang ketiganya untuk kita, namanya tadabbur kubur. Itu untuk pendidikan kita. Suatu saat kita juga akan masuk ke liang kubur. Kalau hari ini kita mendoakan orang yang ada di dalam kubur, suatu saat kita ada yang ada di dalam kubur. Ada yang mendoakan enggak kita ya, bawa alam. Kalau anak kita soleh ingat ke kita ya kita ditengok oleh anak kita. Makanya anak kita itu usahakan menjadi soleh sehingga mau mendoakan kepada kita. Kalau orang lain itu udah lupa, begitu mati aja udah melupakan kita. Baru meninggal, baru mati kita. Itu teman kita, istri kita, saudara kita itu sudah melupakan kita.
Nggak ada yang mau menyebut nama kita itu. Jenazahnya ada di mana? Menyebutnya sudah jenazah. Baru mati kita belum dikuburin. Itu udah nggak ada yang menyebut nama kita. Jenazahnya di mana? Nama kita sudah dilupakan oleh istri kita, oleh anak kita, oleh saudara kita. Menyebut kita, nama kita aja udah nggak mau, menyebutnya jenazah. Jenazah kita di mana? Benar atau benar? Ya, iya. Makanya orang tua kalian itu udah benar, kalian itu termasuk orang yang sangat beruntung di pesantrenkan oleh orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Sirami dengan air, didoakan. Syaqo semoga menyirami Allah sarohu di kuburannya Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad itu, atau Imam Abu Suja Syihabul Millah Sobibar rahmati sobiban semoga tercurah ar-rahmati rahmat waridwani dan ridho dari Allah untuk siapa? Untuk Imam Ahmad bin Husain bin Ahmad, atau kepada Syekh Abi Suja. Ini terkenalnya Syekh Abi Suja. Wa askanahu, dan semoga memberikan ketenangan terhadap Syekh Abi Suja. A'la farodisil jinani, setinggi-tingginya surga Firdaus. A'la itu setinggi-tingginya, farodisi Firdaus al-jinani, dari beberapa surga. Artinya paling tinggi lah surga Firdaus. Ini kata Syekh Imam Abu Thayyib. Baru kita mulai ini bismillahnya takrib tentunya yang dalam kurung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih di dunia, baik untuk orang Islam maupun untuk orang kafir. Ar-Rahimi, yang maha penyayang di akhirat saja. Artinya apa? Rahim ini khusus untuk orang Islam. Kalau Ar-Rahman itu di dunia, itu semua orang itu mendapatkan kasih sayang Allah. Nah, bismillah ini udah nggak usah Bapak jelaskan ya, awal-awal kan sudah dijelaskan. Abtadi'u, aku memulai kitab ini. Hadza kitabku. Abtadi'u, aku memulai kitabku. Hadza, ini yang kita pegang. Wallahu dan Allah, wallahu dan nama Allah, ismun nama, lidzatil wajibil wujudi, zat yang wajib wujudnya. Nah, ini wajib wujudnya udah nggak usah Bapak jelaskan, karena wujud kitab pokok ini udah dibahas di Aqidatul Awam. Jadi Allah itu nama zat yang wajib adanya, wajib wujudnya. Warrahmani, dan zat yang kasih sayang di alam dunia ya, untuk orang kafir, orang Islam. Ablahu lebih mantap, lebih khusus ya. Ablahu sungguh-sungguh lebih khusus minar rahimi, dari lafal ar-rahimi, yakni kasih sayangnya Allah terhadap khusus orang Islam di akhirat. Rahman ini ya, lafal ar-Rahman ini kalah khusus, kalah mantapnya dengan ar-Rahim. Karena apa? Ar-Rahim ini berlaku khusus untuk orang Islam di akhirat saja. Jadi sama-sama kasih sayang. Kalau ar-Rahman itu kasih sayang Allah di alam dunia, orang kafir pun disayangi oleh Allah, diberi rizki, diberi kesehatan, diberi kedudukan sama dengan orang Islam juga. Tapi kalau Ar-Rahim ini lebih khusus, lebih mantap, khusus untuk kita semua orang Islam. Alhamdulillahi, alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah.
Wa adapun lafal alhamdu sanaun berupa pujian. Alhamdu itu pujian Allahi kepada Allah. Ta'ala Allahi ta'ala kepada Allah yang maha tinggi. Bil jamili dengan keindahannya. Jadi Allah itu maha indah. Allahu maha indah, maka senang yang indah-indah. Ala jihadit ta'zimi, atas arahnya mengagungkan. Jadi alhamdulillah itu pujian atas Allah yang maha tinggi. Bil jamili dengan segala keindahannya. Ala jihadit ta'zimi, atas arah mengagungkan Allah. Alhamdulillah itu pujian atas keindahan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Rabbil alamina, Rabbi ay malikin, Rabbi yang menjadi Tuhannya, ay malikin artinya yang memiliki. Jadi Allah itu menjadi Tuhan kita, artinya yang memiliki kita. Rabbi ay bermakna malikin, Tuhan itu bermakna memiliki. Rabbil alamina yang menjadi apa? Tuhan semesta alam. Berarti yang mempunyai, yang memiliki seluruh alam semesta dan isinya. Rabbi yang menjadi Tuhan kita, ay maliki yang memiliki kita. Al alamina atas semua alam. Bi fathil lami dengan dibaca fathah lam, fathah lamnya. Alamin. Jadi kalau alimin beda lagi maknanya. Alamin itu alam ya. Kalau alimin nanti beda lagi. Huwa dan adapun lafal alamin kama kola seperti halnya dikatakan. Kama kola seperti halnya dikatakan. Kola ibnu Malik ismu jam'in ini bernama isim jama'. Alamin itu isim jama', bukan jama' tapi isim jama'. Seluruh alam, segala alam dan seisinya, itu artinya isim jama'. Khosun yang tertentu, biman kepada orang yakil yang mempunyai akal. La jam'un tidak berarti jama', bukan alamin itu bukan berarti jamak tapi isim jamak. Wa mufraduhu dan adapun isim mufradnya alamun, yakni alam. Kalau alam itu berarti alam ya, alam. Kalau alamina alam dan isinya, makanya isim jamak. Kalau alam itu ya alam itu sendiri. Bi fathil lam dengan dibaca lam. Alamin itu isim jamak ya. Itu isim mufradnya alam. Alamin yang alam dan seisinya. Kalau alam ya alam itu saja. Alam ya, disebut alam. Bi fathil lam dengan dibaca fathah lamnya. Li'annahu karena sesungguhnya alam ismu amun itu nama umum. Alam itu nama umum. 5 karena makhluk siwallahi selain Allah. Jadi makhluk selain Allah itu disebut alam. Alam itu berarti alam. Berarti langit itu juga alam. Bumi alam, manusia juga alam, tumbuh-tumbuhan alam. Makhluk selain Allah itu disebut alam. Makhluk selain Allah. Tapi kalau alamin isim jamak alam dan isinya. Isinya kan macam-macam. Kadang-kadang ada yang enggak disebut. Jadi makhluk yang selain Allah itu disebut alam. Ada batu tumbuh-tumbuhan itu termasuk apa? Batu tumbuh-tumbuhan kemarin di Aqidatul Awam disebut apa? Ayo. Apa? Mujadat. Itu pokoknya benda mati ya, walaupun tumbuhan itu berkembang itu maksudnya benda mati. Berkembang, beranak, ya tumbuh-tumbuhan itu disebut alam. Jadi alam itu alam dunia itu ya alam dan isinya itu alam dunia itu disebut alam.
Kalau alam. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna mana? Siwallahi Pak. Lima siwa wahi selain Allah itu disebut alam. Wal jam'u dan jamaknya khosun dikhususkan tertentu diman kepada orang, betul itu. Yaqilu bagi orang yang berakal. Kalau alamin itu jamaknya itu ditujukan kepada orang yang berakal. Ya. Kalau alam ya alam dunia dan isinya itu biasanya termasuk orang yang nggak berakal. Alam pokoknya alamnya itu selain Allah itu disebut alam. Wa sallallahu, makanya di sini rinci kan. Ya, takribnya wa sallallahu dalam kurung itu takrib. Di luar kurung itu syarahnya itu fathul qarib. Wa sallallahu wa shalla dan semoga rahmat. Wa shalla semoga rahmat diberikan Allahu oleh Allah. Wa sallama dan semoga keselamatan diberikan ala sayyidina atas tuan kita, pimpinan kita, siapa? Muhammadin, ya Muhammad an-nabiyyi, ya, yang diangkat menjadi nabi. Nabiyan, naba'u, naba'an. Nah, jadi bisa dibaca nabiyyi, bisa nabi'i. Huwa lafal nabi'i bil hamzin, bisa dibaca dengan hamzah. Nabi'i boleh, nabiyyi boleh. Naba yunabbi nabian, naba'a yunabbi'u. Nubuwah kalau nabi menjadi nubuwah. Wa tarkihi dan meninggalkan hamzah. Jadi pakai kalian baca nabiyyi boleh, nabi'i boleh. Kalau nabiyyi berarti hamzahnya dibuang. Kalau nggak dibuang juga nabi'i. Wa tarkihi dan meninggalkan hamzah, jadi nabi'i boleh. Insanun manusia, nabi itu manusia juga sama seperti kita. Uhiya, yang membedakan ini kalau nabi itu mendapatkan wahyu. Uhiya diberikan wahyu ilaihi kepada nabi bisyara'in dengan hukum agama atau syarak. Dalilnya mana? Ini tentu pakai dasar. Di Quran disebutkan ana basyaru mithlukum wa ana wahyu yuha. Itu di surat apa itu kalian cari. Jadi yang membedakan nabi dengan kita ya sama manusianya, hanya kalau nabi itu diberi wahyu. Bisyara'in dengan hukum syarak, hukum agama, yuhmalu yang diamalkan bihi dengan hukum syarak. Wa illam yu'mar dan tidak diperintahkan. Kalau nabi nggak diperintah, tidak diperintah apa? Bitabalighihi, menyampaikan wahyu. Jadi kalau nabi itu ya diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Tapi bagaimana kalau nabi itu menyampaikan? Ya boleh menyampaikan wahyu tapi tidak diperintah, tidak wajib. Ya, itu kalau nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in amiro, maka jika diperintah ya, nabi itu mendapatkan wahyu tapi tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi kalau menyampaikan boleh enggak? Ya boleh, karena enggak ada larangan. Fa'in umiro, maka jika diperintah bitablighihi, menyampaikan wahyu, fanabiyun, maka nabi, wa rasulun sekaligus utusan. Jadi kalau diperintahkan menyampaikan wahyunya, nabi sekaligus rasul. Jadi bedanya nabi sama rasul itu, kalau nabi tidak wajib menyampaikan wahyu, tapi kalau rasul itu wajib menyampaikan wahyu yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Di hadis jumlah nabi ada berapa? Jumlahnya ada 124.000 itu jumlah nabi. Nah, di hadis-hadis, di asar-asar
di cerita-cerita Israiliyat itu jumlah nabi itu jumlahnya ada 124.000, banyak sekali. Sedangkan jumlah rasul dikatakan dalam hadis itu 313. Ada yang bilang 314, ada yang 315. Tapi pendapat yang kuat itu 313 itu jumlah rasul. Jadi jumlah rasul, jumlah nabi yang wajib menyampaikan wahyunya itu ada 313. Pendapat yang masyhur, yang terkenal. Sedangkan yang wajib kita ketahui ada berapa? Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Ada 25. Itu wajib, itu hukumnya wajib kita ketahui. Nah, selain itu ya kita ada yang nggak kita ketahui ya. Kebanyakan yang nggak kita ketahui. Karena jarang sekali disebutkan. Dari 25 ini ada 5 nabi yang paling utama disebut nabi 5 nabi yang paling utama disebut ulul azmi. Siapa saja ulul azmi itu? Yang pertama tentunya paling atas Nabi Muhammad. Yang kedua Nabi sesuai urutannya Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Yang kelima Nabi Nuh. Itu urut-urutannya itu yang ulul azmi. Itu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Ya, itu Nabi Nuh itu ya dalam riwayat itu satu-satunya nabi yang tidak pernah ditemui oleh Nabi Muhammad itu Nabi Nuh. Semua nabi pernah ditemui oleh Nabi Muhammad kecuali Nabi Nuh di riwayat itu. Konon katanya ulama itu menafsirkan karena beda mazhab. Kalau Nabi Muhammad itu kalau umatnya yang jahat pun kan didoakan, siapa tahu nanti tobat masuk Islam, kalau tidak anak turunnya. Tapi kalau Nabi Nuh ya nggak mau masuk Islam itu dihancur leburkan. Didoakan pada ya Allah itu yang nggak mau masuk Islam itu tolong itu hancurkan, matikan semua. Termasuk anak dan istrinya. Tenggelam semua ya. Tenggelam semua. Ya bunayya irkam ma'ana. Itu kan anak istrinya itu dengap-dengap ya, ngojai berenang ya, nggak mau masuk Islam akhirnya tenggelam. Sehingga itu ya penafsiran ulama, kenapa sih Nabi Muhammad itu kok satu-satunya nabi yang nggak mau ditemui oleh nabi itu hanya Nabi Nuh, katanya beda madhabnya. Tapi ya wallahu alam ya, itu penafsiran ya, pendapat ulama. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Karena apa? Ya nggak pakai dasar, hanya tafsir, hanya pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nabi itu banyak. Jadi kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul pasti nabi. Artinya apa? Rasul itu wajib menyampaikan wahyu yang didapatkannya dari Allah. Fa nabiyyun, maka nabi, wa rasulun, dan rasul aidan juga. Wal niyu, umumnya wal makna, tapi guru bapak ini membacanya wal niyu. Wal niyu yang dikehendaki ya sama saja sih, dan maknanya ya maknanya itu ya maksud artinya yang dikehendaki. Wal niyu, jadi kalian baca makna boleh, makniyu boleh, tapi guru bapak membacanya makniyu, makanya bapak milih lafal makniyu membacanya karena sanad bapak makniyu. Tapi ada juga yang makna, wal makna, dan yang dikehendaki dan maknanya ya sama aja. Yumsi'u yang dikehendaki, wal ma'niyu yang dikehendaki, yumsi'u yang ditimbulkan oleh musannif, yang dikehendaki agar didapatkan oleh musannif, maksudnya itu as-sholatu, keselamatan, rahmat, wassalamu, dan keselamatan, alaihi,
alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadun dan lafal Muhammad alamun 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 aslinya di wa Muhammadun lafal Muhammad alamun di alam dunia ini aslinya mangkulun dipindah min ismi maf'ulin dari isim maf'ul fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa maf'ulun. Isim maf'ul mangkul dipindah, Muhammadun itu isim maf'ul. Umumnya di alam ini Muhammadun itu ya isim dipindah dari isim maf'ul. Muhammadun itu isim maf'ul. Ada kalanya pakai masdar arif fa'il, arifan itu pakai fa'il nama orang itu. Umumnya nama orang itu diambil dari bahasa Arab yang baik itu ada 3, dari maf'ul, ada isim maf'ul, isim fa'il atau masdar. Kalau Muhammad itu isim maf'ul. Kalau yang dari fa'il misalnya arif, kalau jamaknya arifin. Ada masdar apa? Sulhan itu masdar. Mudha'afi di mudha'afi di double. Mudha'af itu artinya double. Aslinya Muhammad itu mimnya 1, lantas di double mimnya menjadi Muhammad. Mudha'afil aini ditasdidkan ainnya jadi Muhammad. Wan nabiyyu dan nabi badalun menjadi badal minhu dari lafal Muhammadun nabi. Nabiyun itu kan wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabi. An-nabiyyi ini di sini lafal an-nabiyyi ini menjadi badal pengganti daripada lafal Muhammad. Kalian belum nyampe ini ya. Belum sampai pengganti. Badalun wan nabiyyu dan lafal nabi tadi badalun menjadi pengganti minhu dari lafal Muhammad. Au atfun atau au atfu bayanun atau menjadi ataf bayan alaihi atas lafal Muhammad. Wa alihi tahirin ai bermakna wa ala alihi ya. Kalimat lengkapnya harusnya wa ala alihi. Makanya dijelaskan maksudnya wa alihi itu artinya dan atas keluarga Nabi. Nya rujuknya kepada Nabi wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi dan atas keluarga Nabi at-tahirina yang mereka semuanya suci. Hum keluarga Nabi kama qala jadi keluarga Nabi itu semuanya suci. Wa alihi di mana atas semua keluarga Nabi. Makanya jumlah yang sempurna harusnya wa ala alihi tahirin. Tapi di alanya itu dibuang hadfun min kharfi ala menjadi wa alihi. Jadi kalau kalian bicara wa ala alihi juga boleh, wa alihi juga boleh. Tapi kan orang itu cenderung yang singkat-singkat. Makanya wa alihi ai bimakna wa ala alihi tahirin, keluarga Nabi yang suci-suci. Itu selalu didoakan. Hum mereka itu kama qala Syafi'i seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Uqaribuhu kerabat dekat Nabi al-mu'minina yakni orang-orang mukmin. Jadi kerabat Nabi, keluarga Nabi itu bukan hanya yang segaris sedarah dengan Nabi, tapi orang mukmin pun masuk keluarga Nabi. Makanya kita ini mendapatkan doa itu selalu banyak wa ala alihi keluarga Nabi kita termasuk ikut didoakan. Makanya jangan khawatir kita itu yang mendoakan itu orang banyak sekali.
orang banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Uqaribu. Ini kaulnya Imam Syafi'i. Uqaribu, kerabatnya Nabi, kerabat dekat orang Nabi, al-mu'minina, termasuk orang-orang mukmin. Min Bani Hashimin, dari Bani Hashim, wa Banil Muthalib, dan Bani Muthalib. Bani Hashim, Bani Muthalib itu kerabat dekat Nabi. Tapi kalau alihi itu keluarga Nabi, itu termasuk orang mukmin pun masuk. Nah, gitu. Tapi kalau qorib ya, wa atal malala zawil kurba, kerabat ya, kalau kerabat dekat itu ya yang ada kaitannya Bani Hashim itu kalau pakai kalimat kerabat. Tapi kalau alihi keluarga Nabi, orang mukmin pun ya keluarga Nabi. Bani Hashim, ingat kan? Bani Hashim, Bani Muthalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad lahir apa? Zaman Bani Thalib ya. Betul nggak? Mbahnya apa kakeknya Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib. Waktu itu beliau yang diserai menjaga Ka'bah. Lahirlah Nabi sewaktu Ka'bah itu mau dihancurkan oleh Raja Abraha dengan tentara Ka'bah. Makanya kalau di Jawa itu ada sholawatan itu bahasa Jawa, sehingga sampai sekarang pun Bapak hafal Kanjeng apa Nabi Muhammad apa Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing Mekah dinane Isnain bulan Maulud tahun gajah ingkang rama asmane Sayyid Abdullah ingkang ibu asmane Siti Aminah. Jadi lahir tahun gajah ya, bulannya bulan Maulud ya, ada waktu zaman Bapak kecil, sekarang udah hilang. Jadi secara otomatis anak-anak kecil tuh hafal tahun lahirnya Nabi Muhammad, kapan itu tahun gajah Abraha, itu secara otomatis hafal. Tapi sekarang hilang, nggak ada itu pujian-pujian gitu. Nah, di Sunda dulu juga ada, nah, hanya bahasanya bahasa Sunda. Hilang sekarang itu, hilang. Jadi tahun gajah itu, begitu mau diserang, yang berkuasa siapa? Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad itu, dengan diserang Raja Abraha dengan tentara gajah itu. Abdul Muthalib itu was kamu pindah semua keluar dari Mekah. Ka'bah mau saya hancurkan. Ya silahkan aja ya. Abdul Muthalib itu orangnya zuhud ya. Silahkan aja Ka'bah mau hancurkan. Tapi Abdul Muthalib itu sebelumnya ya nggak tahu, dia lagi pergi, hewan piaraannya ya konon unta atau domba ya berjumlah berapa? 100 itu disita sama Raja Abraha. Nah, setelah ketemu ya mana silahkan hancurkan itu Ka'bah itu. Ka'bah kan bukan milikku, ada yang punya. Yang menjadi hakku itu 100 unta atau 100 domba. Kembalikan kepada saya. Kalau kamu Raja Abraha mau menghancurkan Ka'bah ya silahkan aja. Itu ada yang punya. Dia ridho, terserah Allah yang punya Allah. Diminta itu 100 untanya atau 100 dombanya itu. Lantas Abdul Muthalib dan umatnya naik ke bukit. Ayo kita sama-sama naik ke bukit melihat Raja Abraha dalam rangka menghancurkan Ka'bah. Yang penting 100 untaku itu sudah dikembalikan padaku. Silahkan aja Ka'bah dihancurkan, ada yang punya. Lantas Allah menyuruh kepada pasukan Ababil. Ya, hingga abadikan dalam surat Al-Fil. Ya, Ababil itu utus burung Ababil sebelum sampai menghancurkan Ka'bah, dijatuhkanlah oleh burung itu dari batu-batu kecil dari neraka, hancur semua, mati semua. Abdul Muthalib ketawa nonton dari atas bukit. Loh, Ka'bah itu ada yang punya.
Ada yang jaga, terserah yang punya, itu kan bukan punyaku. Punyaku ya 100 onta, ya aku minta kepada Abraha kembalikan. Nah, akhirnya selamat. Qorib disebutnya Qorib. Kalau anak turunnya Bani Hashim, Bani Muthalib itu disebut Qorib. Tapi kalau alihi, ya, keluarganya Nabi itu termasuk kita semua, itu keluarga Nabi. Tapi kalau Qorib itu kerabat dekat Nabi, itu anak turunnya Bani Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin siapa lagi? Qusay bin Kilab. Nah, bin Kilab, 7 generasinya. Wakila dan dikatakan wahtarohu dan memilih An-Nawawi, Imam Nawawi, annahum, bahwasanya mereka siapa? Annahum, bahwasanya mereka keluarganya Nabi alihi tadi. Annahum itu kembalinya ke alihi. Kullu muslimin itu setiap orang muslim. Kalau Imam Nawawi mengatakan alihi itu ya masuk kita semua itu masuk keluarga Nabi. Tapi kalau kerabat Nabi itu yang sejalur Nabi ya sampai Bani Hashim, itu keturunan Bani Hashim. Tapi kalau alihi itu ya semua orang Islam. Wala'ala dan mudah-mudahan kauluhu perkataannya at-tahirina, orang-orang yang suci ya. Kita semua orang muslim ini termasuk at-tahirin juga. Tadi mana tadi? Wala alihi tahirin, itu kita semuanya termasuk. Kalau kerabat itu beda lagi. Kalau kerabat itu yang sejalur, anak turun dari Bani Hashim. Bani Hashim punya anak Abdul Muthalib, punya anak siapa? Abdullah, ya. Ke atasnya Abdi Manaf, ya. Qusay, Kilab, ke bawahnya Abdullah, Muhammad, Hasan, Husain, sampai ke bawah lagi sampai Syekh Abdul Qadir Ad-Jilani. Itu namanya yang sejalur, senasab. Kalau alihi itu bukan hanya senasab, tapi pokoknya asal Islam itu masuk keluarga Nabi, tapi bukan kerabat Nabi. Muntaza'un yang diambil min qaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Ta'ala, wa yutahhirakum tathira. Surat Al-Ahzab. Kerabat itu diambilnya di sini. Ini kalau tahlil itu gimana itu? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ala ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Orang-orang yang suci ya, orang-orang yang suci. Wa ala, ada dalilnya semuanya itu ya. Wa sahabatihi ai bi makna wa ala sahabatihi, dan atas sahabatnya Nabi. Jam'un sahibin Nabi, semua sahabatnya Nabi. Wa qauluhu ajma'ina, dan perkataan musannif ajma'in takkidun memperkuat li sahabatihi ai bi makna sahabatnya Nabi. Sahabat semuanya aja ya. Itu ajma'in itu litauqid. Wallahu a'lam bissawab.